Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ready ya kelas kita ya? Sudah kumpul? Sudah masuk semua? Sudah. Ya. Ini sudah disiapkan ya PPT-nya sama ketua ya. Sehat? Bapak? Alhamdulillah. Jumpa lagi ya pertemuan kita kali ini. Ini sudah saya siapkan untuk mata kuliah kita, mata kuliah retorika hari ini ya. Menyambung perkuliahan, sebagai penghantar saya terlebih dahulu. Sudah ada PPT-nya ya? Sudah dilihat? Nah, kalau kita lihat sekarang saudara, untuk melihat retorika ini dalam era global yang semakin kompleks ya, tentu sudah dapat dibaca di sana ya. Nah, mata kuliah itu dirancang memang untuk memperkenalkan mahasiswa pada seni berbicara. Sebelumnya tentu mahasiswa yang lainnya sudah belajar komunikasi. Sudah? Unsur-unsur komunikasi? Sudah unsur-unsur komunikasi. Apa aja kira-kira? Kita refleks dulu. Ada apa saja di dalam komunikasi? Ada komunikator. Komunikator itu siapa? Betul sekali. Kemudian komunikan? Oh, komunikan penerima. Kemudian pesan. Ada lagi? Nah, ada lagi. Komunikasi adalah, kira-kira siapa yang bisa jawab? Refleksi. Nah, sudah pernah bahas komunikasi. Boleh, sila tunjuk tangan. Komunikasi. Saya, saudara, kita lagi ngapain nih? Komunikasi. Jadi komunikasi itu seperti yang saudara sampaikan, ada komunikatornya, ada komunikannya siapa? Penerima. Jadi saya bisa dikatakan komunikator dan saudara? Nah, kemudian apa yang saya sampaikan? Nah, kemudian apa lagi? Ini kalau saya bicara ini secara lisan, tulisan? Secara lisan. Jadi saudara, retorika itu awalnya memang diperkenalkan dari filsuf-filsuf Yunani. Jadi ada Aristoteles, dia menggunakan komunikasi ini dalam tanda kutip seninya. Bagaimana kita menyampaikan komunikasi tadi, bagaimana kita menjadikan pesan itu orang lain tertarik mendengarnya. Itu retorika. Pernah dengar retorika sebelumnya? Oh, gini ya, kita cari dulu kira-kira retorika Pak Yusuf Kalla, kemudian siapa lagi? Pak Prabowo. Mungkin orang atau oknum atau komunikannya paling tepatnya di dalam ilmu komunikasi itu akan berbeda. Nah, saya kira si Trisno, kira-kira kalau berkomunikasi apa sama dengan Siti? Tidak. Tentu apa yang berbeda? Karakternya, cara bicaranya, kemudian bagaimana dia menyampaikan pesan. Kalau di dalam komunikasi ada komunikator, komunikan, pesan, kemudian alat, ini bagaimana dia menyampaikan, itu semuanya komunikasi. Tapi bagaimana retorika memandang itu adalah dia seni. Seni dia bagaimana menyampaikan. Nah, nanti kita praktek ya sedikit ya. Baik, saya pindahkan slide-nya. Nah, mata kuliah ini tentunya membuat kita dan membangun kita bagaimana nanti berkomunikasi itu orang lain tertarik nih berkomunikasi sama kita. Kadang kan saya bicara, tentu ada dosen yang lain, tapi pandangan saudara terhadap saya dan pandangan saudara terhadap dosen yang lain itu berbeda ya. Karena mungkin ada ketertarikan, oh ibu itu menyampaikannya enak kali. Oh, ada yang membosankan. Bagaimana retorika ini memandang sudut pandangnya dalam ilmu komunikasi menyampaikan. Tentu di sana ada seni. Nah, begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi yang paling penting, pengertian daripada retorika itu berasal dari dipahami oleh audiens. Nah, sampai di situ dulu. Coba kira-kira apa yang bisa saudara lainnya pahami. Saya minta dari Bu Siti ya. Coba Bu Siti, kalau kita sebelum masuk ruang lingkup, jadi yang dipahami tadi apa? Maksudnya Bu, mungkin cara karakter kita bagaimana menyampaikan pesan agar orang tertarik. Baik, tepat sekali. Oke, baik ya. Jadi yang lain juga sudah paham. Berarti, oke, terima kasih, dan kita lanjut ruang lingkupnya. Nah, tentu ruang lingkup retorika ini dia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyampaian pesan. Nah, disinilah retorika berbicara. Retorika itu seninya.
komunikasi tadi sudah kita lihat unsur-unsurnya, ada komunikator, komunikan, pesan. Tapi bagaimana nih pesannya itu sampai dapat mempengaruhi? Itu fungsi daripada retorika itu sendiri ya. Dan kemudian kalau untuk yang lainnya saya nanti kasihkan tugas kalau saudara, tapi kita paling penting sekali ini mau yang saya latih adalah bagaimana saudara berbicara di depan. Saya ajukan ya, kita maju ya. Siapa nih selain Siti tadi? Bu Rina sama Pak Sutisno boleh berkomunikasi di depan. Kira-kira kita angkat satu tema nih, biar praktek bagaimana saudara melatih keberanian, keterampilan berbicara. Itu pasti berbeda ya gaya Pak Tusno sama Bu siapa? Bu Rina. Oke, baik. Silakan untuk saya lihat motivasi hidup Islami. Kira-kira bisa? Bisa ya. Kita mulai dari siapa dulu nih? Pak Trisno. Boleh ya? Oke, kira-kira udah sampaikan aja nih kayak mana apa yang menjadi potensi Pak Trisno dalam memberikan sedikit praktek nih, menyampaikan latihan aja komunikasi sama teman-teman. Oke, baik, silakan dari Pak Trisno dulu ya. Bertema motivasi hidup Islami. Kira-kira apa nih sampaikan bagaimana caranya untuk semangat seni gaya lah gaya. Oke, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kawan-kawan semuanya. Siang. Semoga kita sehat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang motivasi Hidup Islami. Islam. Baik, kita sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu jangan lupa sholat lima waktu. Masya Allah. Karena itu adalah tiang agama. Masya Allah. Selain dari kita taat ibadah, dalam lingkungan kita juga harus dalam kehidupan sehat bersih, karena Islam mengajarkan kita dalam kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Luar biasa. Baik, sekian itu kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Itu dari Pak Tusno. Kita lihat bagaimana Saudara Rina menyampaikan pula. Ya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahmah. Ya. Bisa dipanggil Miftah atau Rina. Iya, silakan. Tadi bagaimana cara berkomunikasi secara berkomunikasi terampil, bagaimana berhadapan dengan audiens, kira-kira retorikanya Rina seperti apa dalam tema motivasi hidup Islami. Nah, kira-kira seperti contohnya kita mahasiswa bersama dosen, bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen setelah kita dosen itu adalah guru kita. Bagaimana kita sebagai mahasiswa ke dosen dengan cara berbicara yang tidak nada tinggi, sopan, apapun itu etika kita harus dijaga. Itu saja sih Bu, mungkin. Iya, baik. Cara penyampaian sama ada yang lebih tinggi. Oke, baik ya, terima kasih ya. Kita hapus dulu ya untuk temannya ya. Baik, saya persilakan, terima kasih. Nah, teman-teman, sudah ada praktik nih dari teman kita, ada Trisno dan Rina. Mereka tentu sudah punya gaya dan gesturnya masing-masing ya. Bisa dilihat, dipahami. Berarti kita sudah nampak ataupun kita mampu melihat menguasai materinya tadi, penyampaiannya. Tentu ya, di dalam komunikasi ada pesannya. Tersampaikan dengan baik? Sampai ya. Kemudian bagaimana intonasi dalam penyampaiannya? Bu Rina tadi seperti apa, Pak Trisno seperti apa, sudah mampu melihat perbedaan karakteristik dari keduanya, gaya bicaranya, seni keterampilan dalam menyampaikan pesannya ya, itu salah satu contoh kecilnya ya, sederhana. Kemudian gestur, kalau Pak Trisno tadi seperti ini, kemudian ada lagi mungkin gestur yang gaya bahasa dari Bu Rinanya lain. Nah, itu juga mempengaruhi retorikanya, gayanya tadi ya. Nah, interaksi dengan audiens juga sangat diperhatikan dalam retorika. Jadi, saya kira mahasiswa sudah paham. Kira-kira sudah paham ya. Kira-kira ada mau ditanya?
Tidak ya, karena kita langsung praktek ya. Baik, untuk hari ini saya kira sudah segitu dulu ya, karena dipahami dulu. Yang paling penting dalam retorika ini harus diperhatikan adalah saudara, bagaimana saudara mampu mempengaruhi orang lain. Karena komunikasi itu juga ada saya sebagai komunikator, kemudian Anda sebagai kemudian apa pesannya? Apa yang disampaikan tadi perlu dipahami, oh ya ini sebagai informasi atau perintah, tapi bagaimana pesan itu tadi disampaikan dengan gayanya masing-masing, karakteristik dari mahasiswa satu, kemudian yang lainnya itu akan berbeda. Itu yang akan dilihat dari dalam sudut pandang retorika. Saya harap saudara semuanya dapat pahami. Dan perkuliahan kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas partisipasi pelajarnya. Karena yang paling penting itu apa yang saudara pahami. Kemudian dari praktek saya kira dapat dipahami ya. Baik, saya akhiri ya dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu ya untuk teman-temannya. Terima kasih. Baik. Izin tidak boleh keluar, silakan.